Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga tayangan ini memberikan manfaat. Kali ini saya akan membacakan buku dari Profesor Dr. Prayitno MSc ED yang berjudul Konseling Profesional yang Berhasil, Layanan dan Kegiatan Pendukung. Buku ini diterbitkan tahun 2017 dan ini adalah buku cetakan yang pertama. Nah, langsung saja saya akan membacakan langsung ke bab 2, yaitu substansi dasar dari BK Pola 17 sampai konseling integritas yang berhasil. Sejak tahun 1993, penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah memperoleh perbendaharaan istilah baru, yaitu BK Pola 17. Istilah ini memberikan warna tersendiri bagi arah dan bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta substansi pelayanan BK di jajaran pendidikan dasar dan menengah. Komponen yang membentuk BK Pola 17 ini ialah 1. Konsep kesatuan apa pengertian dan dasar tentang BK. Yang kedua, 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, 7 jenis layanan bimbingan dan konseling. 4, 5 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pelayanan BK Pola 17 itu diterapkan di sekolah-sekolah dengan mengikuti pedoman dalam bentuk buku seri pemandu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah atau prakarsa, Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1997. Buku seri pemandu ini terdiri dari buku 1 untuk sekolah dasar, buku 2 untuk sekolah menengah tingkat pertama, buku 3 untuk sekolah menengah umum, dan buku 4 untuk sekolah menengah kejurusan. Dalam buku seri pemandu itu, pelaksana pelayanan BK di sekolah disebut guru pembimbing. Seiring dengan mulai menggelindingnya abad ke-21, BK Pola 17 itu berkembang menjadi BK Pola 17 Plus, terutama apabila kegiatan BK mengacu kepada sasaran pelayanan yang lebih luas, sehingga mencakup peserta didik di perguruan tinggi dan warga masyarakat pada umumnya. Lebih jauh, BK Pola 17 Plus juga terus berkembang sesuai dengan berkembangnya ilmu dan teknologi sasaran menyeluruh dalam bidang pendidikan pada umumnya serta konseling pada khususnya. Poin A, konseling Pola 17 Plus. Secara menyeluruh, butir-butir pokok BK Pola 17 Plus itu adalah 1. Keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi dan prinsip dan asas serta landasan BK. 2. Bidang pelayanan BK meliputi A. Bidang pengembangan pribadi, B. Bidang pengembangan sosial, C. Bidang pengembangan kegiatan belajar, D. Bidang pengembangan pilihan karir dan kehidupan berpekerjaan, E. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, F. Bidang pengembangan kehidupan berpekerjaan, G. Bidang pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berkewarganegaraan. Apabila konseling di sekolah baru terfokus pada 4 bidang yang pertama, yaitu bidang A sampai D, maka bidang yang lebih luas mencakup sampai bidang G. 3. Jenis layanan konseling meliputi A. Layanan orientasi, B. Layanan informasi, C. Layanan penempatan dan penyaluran, D. Layanan penguasaan konten, E. Layanan konseling perorangan, F. Layanan bimbingan kelompok, G. Layanan konseling kelompok, H. Layanan konsultasi, I. Layanan mediasi,
J. Layanan advokasi. Semula ada 7 jenis layanan konseling, yaitu layanan A sampai dengan G. Kemudian berkembang menjadi 10 layanan, yaitu A sampai dengan layanan J. 4. Kegiatan pendukung konseling meliputi A. Aplikasi instrumentasi, B. Himpunan data, C. Konferensi kasus, D. Kunjungan rumah, E. Tampilan kepustakaan, F. Alih tangan kasus. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan merupakan tambahan jenis kegiatan pendukung yang semula ada, sehingga seluruhnya menjadi 6 jenis kegiatan pendukung. 5. Format pelayanan konseling meliputi A. Format individual, B. Format kelompok, C. Format klasikal, D. Format lapangan, E. Format kolaborasi, F. Format jarak jauh. Format pelayanan konseling ditambahkan sehingga aspek pola konseling menjadi lebih lengkap dan menyeluruh. Format yang dimaksudkan itu kenyataannya memang setiap kali terselenggarakan dalam praktik pelayanan sesuai dengan kondisi kedirian sasaran pelayanan dan kondisi praktik pelayanan konseling itu sendiri. 6. Penahapan kegiatan pelayanan. Secara menyeluruh dan umum, kegiatan pelayanan konseling yang mengintegrasikan jenis layanan atau kegiatan pendukung dan format tertentu sebagaimana disebutkan di atas terentang dari subkegiatan paling awal sampai subkegiatan akhir yang dapat dipilah dalam 5 tahapan, yaitu tahapan-tahapan 1. Pengentaran atau introduction, 2. Penjajakan atau investigation, 3. Penafsiran atau interpretation, 4. Pembinaan atau intervention, dan 5. Penilaian atau inspection. Dalam setiap kegiatan layanan atau pendukung, di antara kelima tahapan itu tidak ada batas yang jelas. Bahkan kelimanya cenderung saling bertumpang tindih. Dalam keseluruhan proses layanan atau pendukung konseling, setiap kali konselor harus menyadari posisi dan peran tahapan yang sedang dilakukannya. A. Tahap pengantaran. Tahap pertama ini dimulai sejak awal interaksi antara konselor dan subjek sasaran layanan atau kegiatan pendukung. Mengucapkan salam dan mengembangkan suasana penerimaan serta keakraban merupakan kewajiban paling awal yang harus dilakukan konselor untuk terjadinya proses konseling yang lancar dan berhasil. Selanjutnya, acara perkenalan di antara subjek yang terlibat dalam proses layanan atau pendukung dilakukan seperlunya, khususnya berkenaan dengan posisi dan peran masing-masing subjek. Suasana aman dan nyaman yang menyertai tahapan pengantaran tersebut selanjutnya diisi dengan teknik penstrukturan untuk mengantarkan sasaran pelayanan mengetahui maksud dan tujuan serta pola kegiatan layanan atau pendukung serta peran masing-masing subjek yang sudah saling berkenalan itu. Hasil penstrukturan memberikan arah dalam optimalisasi aktivitas subjek yang dimaksud itu dan mutu capaian hasil kegiatan layanan atau pendukung. B. Tahap penjajakan. Tahap ini pertama-tama dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran dengan penstrukturannya terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung. Apakah mereka benar-benar sudah memahami apa dan kemana, serta bagaimana kegiatan akan dilaksanakan. Dalam hal ini, peserta kegiatan terbuka untuk bertanya dan mengemukakan informasi dan atau kondisi dirinya terkait dengan kegiatan yang sudah diberikan melalui pengantaran oleh konselor itu. Terhadap hal-hal yang dikemukakan subjek peserta itu, konselor memberikan respon positif disertai berbagai penjelasan, kalau perlu dengan contoh-contoh demi suksesnya kegiatan pada tahap berikutnya. Untuk kegiatan layanan dan pendukung yang memerlukan data aktual, tahap penjajakan dimaksudkan juga untuk mengungkapkan data yang justru menjadi pokok bahasan dalam layanan atau pendukung yang dimaksud itu.
Untuk tujuan yang kedua ini, tahap penjejakan perlu dilakukan secara intensif agar data yang ditampilkan itu memang penting dan bermakna sebagai materi pokok bahasan dalam layanan atau pendukung. C. Tahap penafsiran. Tahap ketiga pada dasarnya adalah memberikan makna secara lebih jauh, bahkan melakukan kajian mendalam terhadap informasi dan atau data yang dihasilkan dalam tahap penjajakan. Untuk data yang menjadi pokok bahasan, tahap penafsiran merupakan tahap yang menuntut digunakannya berbagai teknik konseling untuk mendalami masalah yang terkandung di dalam data yang dimaksudkan itu, mengarah pada penanganan masalah. D. Tahap pembinaan. Tahap keempat ini merupakan kelanjutan langsung dari tahap ketiga, yaitu upaya konkret konselor untuk mencapai hasil layanan atau pendukung sesuai dengan tujuan pada umumnya. Khususnya penanganan masalah terkait dengan data yang ditampilkan pada tahap kedua atau penjajakan dan di dalam pada tahap ketiga atau penafsiran. Pada tahap keempat ditekankan pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran layanan terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan oleh subjek tersebut terkait dengan permasalahan yang menjadi materi pokok bahasan dalam kegiatan layanan atau pendukung. Dalam hal ini fokus kegiatan adalah pembinaan perpostur dengan akusnya pada diri subjek sasaran layanan atau pendukung. E. Tahap penilaian. Tahap penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian hasil layanan atau pendukung, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui tahapan keempat. Apa hasil pembinaan konselor terhadap diri peserta layanan atau pendukung? Hasil tahap kelima inilah yang akan menampilkan kebermanfaatan dan efektivitas pelayanan konseling, baik dari sisi terjadinya perubahan pada diri peserta layanan atau pendukung maupun sisi terjalankannya proses kegiatan layanan atau pendukung itu sendiri. Kegiatan pengantaran dan penilaian jelas sekali posisinya, yaitu satu di awal proses, sedangkan yang satu lagi di akhir proses. Setelah interaksi antara konselor dengan sasaran pelayanan terjadi, diawali dengan penerimaan konselor terhadap sasaran pelayanan. Konselor langsung memasuki tahap kedua, ketiga, dan keempat. Ketiga tahap ini sangat saling bertumpang tindih. Namun demikian, betapapun tumpang tindihnya ketiganya itu, konselor harus menyadari apakah dirinya sedang menjajaki, menginterpretasi atau mengintervensi. Kegiatan menjajaki, mengintervensi itu kadangkala dilaksanakan secara pelan-pelan dan halus melalui teknik-teknik umum untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif dan efektif klien. Kadang-kadang 3 kegiatan pengembangan klien itu dimunculkan dalam bentuk satu paket latihan atau pengembangan tingkah laku dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Dengan menggunakan teknik-teknik umum dan atau teknik khusus, penerapan tahapan-tahapan itu seringkali tidak sekali. Jadi, prosesnya maju mundur, diulangi dan dilanjutkan, didalami dan ditingkatkan. Disinilah tumpang tindih tidak terhindarkan, atau bahkan justru diperlukan untuk keberhasilan yang lebih tinggi. Substansi konseling pola 17+ sebagaimana pokok-pokoknya disebutkan di atas telah didokumentasikan dalam bentuk buku seri panduan layanan dan kegiatan pendukung, yaitu Prayitno tahun 2012. Lebih jauh, implementasi pola 17+ itu di sekolah-sekolah secara tertulis disusun dalam bentuk buku dengan materi yang lebih rinci disertai contoh-contoh konkret, yaitu Prayitno 2015 yang secara keseluruhan searah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dan Nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan dan konseling di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, demikian dulu pembacaan dari
substansi dasar dari BK Pola 17 sampai konseling integritas yang berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.